Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Nabawiyah malam ke-21. Di Ashrul Awakhir, bulan Maulid ini, saya ingin isi dengan membaca kitab Maulid Diba, atau yang benar Daiba. Maulid Ad-Daibai ini yang saya nukil keterangan-keterangan Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini ta'liq Sayyid Muhammad untuk Maulid Diba. Imam Dibai ini Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Shaybani Al-Yamani Al-Zabidi Al-Syafi'i madhaban. Jadi beliau sunni, madhabnya madhab Syafi'i. Al-Ma'ruf bibni Daiba. Daiba itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sudan, artinya putih, al-abyad. Kalau di ta'liq Sayyid Muhammad Maliki, beliau lahir tahun 866 Hijriah, meninggal 944. Berarti beliau aqdam min Imamil Haddad, lebih dulu zamannya dari Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ini yang di sini itu ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Asyani wad Daraji, itu kalau paham saya ini karangan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya sedang menyuruh mu'alimin Darul Hadis untuk mentakkid lagi, lihat di diwan di halaman berapa ini. Kemudian memang di ta'liqnya Sayyid Muhammad nggak dimasukkan ini, ya Rasulullah salamun alaik. Jadi mulainya ta'liq beliau itu dibanya laqad ja'akum ada, ya Rabbi shalli ala Muhammad ada, ya Rabbi balighul wasilah itu ada. Langsung alhamdulillahil gawiyil ghalib, ya badratim ada, doa ada. Jadi nggak dimasukkan itu. Memang kalau paham saya itu ta'lif Habib Abdul Haddad. Jadi tidak bisa dipakai dalil kalau di syair itu Imam Daiba tidak menyebutkan Syekhain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kemudian memunculkan dugaan bahwa beliau bukan ahlu sunnah, sebab pengarangnya bukan beliau, ini pengarangnya Imam Al-Haddad. Itu pun jangan dipakai dalil kalau Imam Al-Haddad bukan sunni, ngawur lagi. Lihat aja di Kutubul Haddad itu, pembahasan tentang ashabur Rasulullah penuh. Kalau orang biasa baca kutub Imam Al-Haddad ya pasti sering ketemu pujian-pujian Habib Al-Haddad tentang sahabat, kemudian wajibnya hubbus sahabat dan lain-lain. Saya tidak terlalu panjang masuk ke sana sebab ini sedang bukan membahas tentang aqaid Imam Al-Haddad. Itu ada tempatnya sendiri nanti, ini lagi bahas Maulid ya. Kembali ke Maulid Diba. Jadi begitu. Sayyidina Abdurrahman Ad-Daibai itu kana thigatan salihan sunniyan syafi'iyan. Madhabnya madhab al-Imam Syafi'i. Terus perlu dipaham juga beliau muhaddits min ahli al-hadits. Haddatsa bil Bukhari akthar min 100 marrah. Beliau menghatamkan kitab Bukhari dari awal sampai akhir lebih dari 100 kali.
Wa qara'ahu marra fi 6 ayyam. Bahkan pernah menghatamkan Bukhari dalam 6 hari. Jadi kita boleh percaya nukilan-nukilan beliau tentang hadis-hadis yang ada di Maulid Diba. Karena min ahli hadis. Kemudian yang menunjukkan bahwa beliau min ahli sunnah wal jamaah lagi, di qasidah Salatullah Malahat Kawakib itu ada kata-kata ta'ummul al wal ashaba turran itu. Wal ashaba turran, dan semua sahabat. Turran itu artinya keseluruhan. Berarti ini kalau Syiah enggak mungkin nyebut wal ashaba turran. Kemudian dia badratim wa ala jami'il ali wal ashab. Ada lagi tu wal ashab. Man qad khassahum rabbul ula bikamali. Ini saya kira dalil cukup yang menunjukkan bahwa beliau min ahli sunnah wal jamaah. Yang ingin lebih luas lagi ya silahkan lihat di rujukan-rujukan kitab tarajim yang menerangkan bahwa beliau min ahli sunnah. Ini ya badratim di ta'liqnya Sayyid Muhammad juga dimasukkan. Berarti memang dari kitab Daiba. Salatullah Malahat Kawakib juga dimasukkan. Nah, kalau ya Rasulullah salamun alaik itu kayaknya yang memasukkan itu percetakan itu. Setahu saya juga dengar katanya siapa itu yang ngomong itu, Munis itu muallim Darul Hadis, pernah belajar di Habib Salim. Katanya Habib Salim juga ngomong ini Hadil Imam al-Haddad. Setahu saya memang karangannya Habib Haddad ya Rasulullah salamun alaih. Jadi begitu dengan menyebut wal ashabatur ran di qasidah Salatullah Malahat Kawakib serta di qasidah ya badratim ada wa ala jami'il al wal ashab man qad khassahum. Humnya kan masuk sahabat juga itu selain al. Maka kita bisa yakin bahwa beliau kana figatan salihan sunniyan syafi'iyan. Ini lagi di ya Rabbi shollinya juga. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ini masuk sahabat. 3 berarti ada 3 rujukan di dibanya sendiri. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syekhna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih di kitab juga ada ini meriwayatkan, ada Girah Sayyidah Fatimah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala puji lillah adalah tetap milik Allah. Al-Qawi Zat yang maha kuat. Al-Ghalib Zat yang maha menang. Wallahu ghalibun ala amrih. Jadi menang ini maksudnya bagaimana? Jangan diartikan ada ulama dikalahkan oleh orang-orang zalim. Ada umpama cerita Nabi kalah perang.
Kemudian ada nabi terbunuh. Ada wali dizalimi dan lain-lain lah, yang jelek-jelek itu. Berarti Allah kalah. Bukan begitu pemahamannya. Allah itu tidak pernah kalah. Al-Ghalib, zat yang maha menang itu maksudnya takdirnya Allah selalu terjadi. Wallahu ghalibun ala amrihi. Ini pahami yang benar masalah ini, hati-hati. Jadi saya dikalahkan oleh satu orang yang ahli dosa. Saya sedang menerangkan satu kalimat hak, kemudian dibantah oleh orang ahli dzunub, orang zalim, atau mungkin orang kafir. Sampai saya dikalahkan, fatwa saya dicoret. Berarti saya kalah. Saya, bukan Allah itu. Justru di dalam kalahnya saya itu Allah ghalib, sebab Allah saat itu sedang ingin saya kalah gitu. Jadi itu makna wallahu ghalibun ala amrih. Artinya keputusan Allah yang terjadi. Bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Jadi ketika takdir syarr terjadi, tetap Allah ghalib. Artinya ghalib, yang ditakdirkan Allah itu yang muncul, itu yang waqi', tetap ghalib, la maghlub. Kapan maghlub? Enggak pernah maghlub. Syekhuna Abu Yahya itu pernah menerangkan syaitan itu salah satu gelarnya gharur. Bi fathil ghain, gharur. Jadi makhluk yang terlalu banyak membuat manusia tertipu, banyak menipunya, gharur. Saya ingat Syekhuna Abu Yahya dulu mengatakan ai ista'malahullahu li ghururina. Jadi Allah memakai syaitan untuk membuat kita tertipu. Manil fa'il? Allah. Khaliqus syarr Allah. Jadi setan sendiri itu maghlub, digerakkan dia, tidak bergerak sendiri. Makanya ghalibnya tetap Allah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti Allah yarda bisyarr, enggak, mustahil. Bukan. Allah Ta'ala yakhluqus syarra, ya, Allah menciptakan keburukan. Yarda bisyarr, tidak. La yarda bisyarr, tidak ridha dengan keburukan. Yakhluqu, ya. Allah yakhluqus syarra, menciptakan keburukan. Tapi la ya'muru bisyarri, tidak memerintahkan keburukan. Beda. Allah menciptakan zina, nisbah ke Allah baik apa buruk? Baik. Wa kullu fi'lik jamil. Allah menciptakan syarr, nisbah ke Allah baik. Tapi nisbah lana zina buruk. Zina itu syarr. Masiruz zani nar. Ini syariah. Asy-syari' huwa Allah. Pencipta syariat Allah sendiri. Jadi Allah yakhluquz zina wa syurbal khamri dan lain-lain, tapi la yarda biz-zina wa la yarda bisyurbil khamri wa la yarda bil ma'asi. La ya'muru biz-zina wa la ya'muru bisyurbil khamri wa la ya'muru bil ma'asi. Itu pahami yang benar tentang kata-kata al-ghalib. Jadi Allah sedetik pun mulai Allah menciptakan makhluk sampai nanti kita mati, sampai kiamat, sampai ahlul jannah yadkhulunal jannah wa ahlul nar yadkhulunan nar, Allah ghalibun ala amrih. Itu makna al-ghalib, tidak pernah kalah. Jadi setan itu enggak pernah menang, selalu maghlub, dia digerakkan. Al-waliyyit talib. Al-wali, zat yang sangat mengurusi makhluknya.
makhluk apapun tidak lepas dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, fil qabr, fil akhirah. Mulai Allah menciptakan makhluk, detik pertama si makhluk ini mewujud, diwujudkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah mengurusi dia. Per detik terus. Kalau memang Allah menghendaki dia Adam, baru selesai. Kalau tidak Adam, terus. Yang saya maksud Adam tidak ada total ya, baik zatnya, baik sifatnya. Bukan tidak kelihatan loh ya. Ya orang mati. Apa berhenti diurusi Allah rohnya? Hendak. Sedetik aja dilepas tidak. Inna ruha khuliqa lil abad. Jadi per detik Allah tetap mengurusi si ruh ini. Ruhu abika yang sudah di barzakh. Ruhu jaddika. Terus sampai atasnya sampai Sayyidina Adam, sampai mi'ati alfi Adam, jami'ul arwah yang sekarang di barzakh itu satu persatu tidak lepas dari al-wali, selalu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Talibi, zat yang maha meminta, zat yang maha menuntut hamba-hambanya. Al-Ba'ithi, zat yang membangkitkan dari kubur. Ketika kita nanti di alam kubur, kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, Yaumul Ba'ats. Tapi supaya dipahami, Allahnya tidak bertempat di alam kubur. Sebab kubur itu makan. Allah Ta'ala khaliqul makan, pencipta tempat, la yahullu bil makan. Allah tidak bertempat di satu tempat. Akhirat, makan, tempat. Apakah Allah mawjud fil akhirat, bertempat di akhirat? Tidak. Laisa lahu makan. Nadkhulul jannah, makan, tempat surga itu. Apakah Allah di dalam surga? La yahullu bimakan. Allah Ta'ala la yahullu bil jannah, wa la yahullu bin nar, wa la yahullu bil arsh, wa la yahullu bil farsh, wa la yajlisu fil kursi. Itu semua tempat. Allah la makana lahu, tidak ada tempatnya. Ada pemahaman kalau Allah tidak bertempat berarti tidak mawujud. Ngawur. Allah itu sudah mawujud sebelum ada makan, sebelum ada tempat. Allah menciptakan tempat. Justru kalau Allah yahullu bimakan, itu aneh, Allah yang bikin. Andai Allah Ta'ala itu yahullu bimakan, sebelum ada makan, Allah di mana? Allah sudah mawujud sebelum ada alam, sebelum ada jannah, sebelum ada arsh, sebelum ada kursi, sebelum ada bumi. Allah penciptanya. Maka huwa, yakni Allah mawjud dan tidak berada di satu tempat dan tidak bertempat di manapun. Lakinnu mawjud. Jadi sebelum Allah menciptakan makan, Allah ya sudah ada. Setelah Allah menciptakan makan, Allah ya tetap ada. Setelah Allah menghancurkan semua tempat ini, menghancurkan semua makan, Allah juga tetap ada. Kita pindahkan nanti itu ke alam barzakh. Kemudian yab'atsuna al-ba'its. Allah membangkitkan kita. Allah juga tetap mawjud. La yataghayyar.
Tetap ya seperti itu Allah. Tapi ini seperti bahasa pinjaman ya. Allah tidak bisa seperti. Maksud saya Allah la yatabaddal wa la yataghayyar. Tidak pernah berubah. Allah ya Allah seperti itu. Al-warithi, zat yang maha mewariskan. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Allah Ta'ala mewariskan kepada kita bumi. Bila kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali kepadanya. Yang dulu diberikan diambil lagi. Mewariskan segala macam Allah itu. Mewariskan ilmu, mewariskan wilayah, mewariskan asrar. Al-warith hakikatan huwallah. Mewariskan apapun hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Al-manihi, zat yang maha memberi, ya, al-mu'ti. Kalau Syaikhul Imam itu sering membahas urusan ini, al-manihi as-salib. As-salib, zat yang maha mencabut. Jadi Allah itu memberi iman misalnya, tapi juga salib, sedetik mencabut juga bisa. Allah memberi kewalian kepada satu wali, tapi jangan lupa sebelahnya as-salib. Mencabut juga bisa. Karena itu guru-guru saya menerangkan tidak bisanya muncul sifat sombong, al-kibir, di hati aulia itu gara-gara pembahasan begini nih, al-manih salim. Begitu mereka mendapat karamah, mendapat wilayah, mau sombong nggak bisa sebab ada sebelahnya ini. Selalu ingat bahwa Allah yang memberi bisa mencabut. Sedetik saja dicabut habis. Udah nggak jadi wali lagi, nggak keramat lagi, nggak mukmin lagi, nggak Islam lagi, jadi kafir bisa. Jadi itu bainal daqiqatain ini serem ini, al-manihus salib. Yu'ti wa yaslub. Ini ajaran al-Imam al-Ghazali bainal khawf war raja. Khawfus salbi wa raja'ul manhi. Selalu berharap diberi Allah, tapi selalu ketakutan nikmat tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sir apa di al-manhi salib ini? Kalau orang betul-betul sudah rusuh, makanya ada futuh, munuh, rusuh. Orang boleh terbuka faham al-manhi salib, tapi dia kadang tidak rusuh. Sekian menit paham itu masuk ke hati, habis itu hilang lagi. Tapi kalau yang rusuh, yang tetap di dalam hati pemahaman tadi tidak akan kemasukan kibir. Kaifa yatakabbar, dia paham bahwa sedetik aja diambil lagi sama Allah bisa. Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal ata' wa min ghadabika alladhi la yutaq wa min an talhaqna bi ahli al-khaybati wal hirman. Itu doanya Imam Sanusi di Dasuki. Saudara Imam sering doa itu. Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal ata'. Wa na'udzu kalau enggak salah Saudara Imam ada pakai nun. Tapi maknanya makna wahid. Memohon kepada Allah Ta'ala supaya karunia yang sudah diberikan tidak dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mencabut boleh. Siapa yang ngelarang? Terserah Allah. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ada haqquh. Yu'ti boleh, yaslub boleh. Khaufus salbi ini harus jadi dasar yang kuat di dalam hati ya. Kalau khaufus salab sudah rusuh fil galab, tetap di hati itu rasa khaufus salab, enggak akan kemasukan kibir. Jadi al-qalbu masyghulun bi khaufis salbi min an yahulla fihi al-kibir. Terlalu disibukkan hati ini, takut nikmatnya Allah dicabut sehingga kibir mau masuk enggak bisa. Kalau yang rasikh, kalau yang ilmunya muncul dan pergi ya repot ya, tetap masuk kibir. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahul qalbi wal jasad wal ruh.
Alimil kaini wal baini waz zaili wal zahib wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Allah Ta'ala mengetahui semua yang wajib, semua yang jaiz, dan semua yang mustahil. Alimi, Allah tahu, al-kain, sesuatu yang sudah mawjud, wal baini, sesuatu yang sudah terpisah, waz zaili, sesuatu yang hilang, wal zahibi, dan sesuatu yang telah pergi. Saya ingin masuk ke sesuatu yang sudah terpisah. Kalau Allah mengetahui sesuatu yang mawjud, ini pemahamannya mudah. Al-ba'in ini kadang terlupa kita. Sesuatu yang sudah terpisah. Umpama kita melemparkan sesuatu di tengah malam gitu ya. Di suatu halaman yang gelap gulita, kita lemparkan sesuatu dari rumah. Sesuatu yang tidak terpakai, kita lempar sudah. Masuk lagi. Itu kita sudah lupa ini barang yang kita lempar. Mulai Anda lahir sampai punya kekuatan melempar, berapa barang yang pernah Anda lempar sampai hari ini, itu kita tidak ingat-ingat saja enggak. Itu Allah tetap tahu itu. Ya alam. Ya alam. Jadi alimil kaini wal ba'in. Jadi umpama kita ditakdirkan dibuka hijab, umpama ini ngobrol sama Allah yang nggak pakai huruf suara, itu hal-hal lupa jumlahnya tidak terhitung di masa lalu kita. Allah ilmu, tahu semua itu. Dan ilmunya Allah ketika kita melempar 10 tahun yang lalu, dengan ilmunya Allah saat kita bercakap-cakap, umpama ini cerita umpama, tidak berubah. Itu hebatnya sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimil kain wal ba'in waz zail wal zahib. Kita pernah hafal hadis 100, lupa 40 itu. Umpama kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, tanya, ya tahu Allah. Oh Allah. Tidak pernah terkena nisyan, tidak pernah terkena saudara-saudaranya nisyan, saudara-saudaranya juhul, mengantuk, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak pernah terkena mengantuk, tidak pernah terkena tidur. Itu kan min akhwanil juhul itu kalau di tauhid. Allahu akbar jalla jalaluhu wahdah. Jadi ilmu Allah itu mengetahui semua wajibat, jaizat, mustahilat. Itu dipahami dulu. Hafalkan dulu di Aqidah Sanusiyah itu. Ta'alluqnya ilmu itu apa saja. Dan dipahami makna wajibat, jaizat, mustahilat apa. Nanti memahami ini gampang. Alimil kain wal ba'in waz zail wal zahib. Kemudian jangan dibayangkan ilmunya Allah kayak ilmu kita ya. Ilmu kita itu kan didahului tidak adanya ingat, kemudian ingat, lah ingat ini bisa hilang lagi kan. Kita menerangkan satu pemahaman, didahului tidak menerangkan, kemudian menerangkan, habis itu hilang lagi. Allah tidak seperti itu loh. Ilmunya Allah Ta'ala itu qidam dan baqa, selalu. Jalla jalaluhu wahdahu wa ta'alat azamatuhu wa qudratuhu wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.